Pemirsa, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Chongqing, Selasa dan Rabu kemarin. Ya, para Menlu ASEAN meminta China mendukung penyelesaian krisis di Myanmar dan menuntaskan pembahasan Code of Conduct di Laut China Selatan. Memasuki 30 tahun hubungan kerja, para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggelar pertemuan di kota Chongqing Selasa hingga Rabu kemarin. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting di kawasan, di antaranya konflik laut di Laut Cina Selatan dan krisis politik di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa kemampuan mengelola Laut Cina Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN dan China. Kemampuan kita mengelola Laut Tiongkok Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN-RRT. ASEAN dan RRT harus segera melanjutkan pembahasan Code of Conduct yang kemajuannya saat ini sangat lambat. Kita berharap perundingan ini cepat selesai dengan hasil yang efektif dan substantif. Retno menambahkan Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan negosiasi Code of Conduct di Jakarta dalam waktu dekat. Isu penting lain yang dibahas dengan China terkait dengan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Retno menyampaikan krisis di Myanmar, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar, serta pemulihan demokrasi harus menjadi prioritas utama ASEAN. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, serta pemulihan demokrasi harus menjadi prioritas utama kita. ASEAN telah bekerja keras sehingga ASEAN Leaders Meeting dapat diselenggarakan di Jakarta 24 April yang lalu dan menghasilkan 5 points of consensus. Tugas ASEAN sekarang ini adalah segera mengimplementasikannya dan dukungan RRT kepada ASEAN guna menindaklanjuti 5 point of consensus akan sangat dihargai karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi. Upaya lokasi pengungsian Rohingya di Bangladesh bahkan tidak berjalan mulus. Saat ini puluhan pengungsi Rohingya terdapat di Aceh dan menolak untuk dipulangkan ke kamp pengungsian di Bangladesh. Sementara pemerintah Bangladesh telah memberangkatkan ribuan pengungsi Rohingya ke Pulau Kosong mengingat kondisi kamp-kamp pengungsi yang sudah tidak layak dan kerap kebanjiran di musim hujan. Dukungan China kepada ASEAN akan sangat dihargai, termasuk rencana pengiriman utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai krisis politik di Myanmar, kami telah terhubung melalui Zoom dengan Marzuki Darusman, Kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar. Halo, selamat pagi Pak Marzuki. Selamat pagi. Ya, Pak Marzuki, apa saja perkembangan terbaru yang Anda peroleh sebagai Kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar? Adakah sinyal positif bagi tercapainya pemerintah yang demokratis? Ya, saya sudah selesai dengan mandat PBB itu, dan sekarang mengikuti perkembangan lebih jauh, ya, bahwa keadaan masih mandek setelah bahkan kunjungan dari Brunei dan Sekjen ASEAN yang membawakan keputusan dari ASEAN Leaders Meeting yang 5 poin konsensus itu. Ternyata reaksi dari junta adalah bahwa mereka menerima 5 poin itu, tetapi baru bisa melaksanakan kalau keadaan di negaranya sudah dikuasai kembali oleh junta. Sampai hari ini, 3 bulan setelah kudeta, junta belum sama sekali menguasai keadaan. Rakyat masih berpihak kepada gerakan demokrasi, kepada pemerintahan sementara, National Unity Government, dan wilayah masih dikuasai oleh tentara-tentara etnik yang terorganisasi di semua wilayah negara. Dengan demikian, rakyat dan wilayah dan pemerintah yang sah tidak dikuasai oleh junta militer. Karena itu, junta militer bukanlah wakil dari rakyat maupun negara Myanmar.
Baik, baik. Pak, ini kan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini meminta dukungan Cina atas penyelesaian konflik di Myanmar. Sementara Cina sendiri ini sangat dekat hubungannya dengan pemerintah militer yang melakukan kudeta. Menurut Anda, apakah permintaan Menteri Luar Negeri ASEAN kepada Cina ini sudah tepat? Pertemuan di Chongqing itu adalah pertemuan berkala. Salah satu acara yang dibicarakan tentu adalah situasi di ASEAN, antara lain Myanmar, yang dilaporkan bahwa China sepenuhnya setuju dengan posisi ASEAN, lebih khusus lagi setuju dengan posisi Indonesia, bahwa tidak bisa diselenggarakan pemilihan umum secara sepihak. Itu harus merupakan hasil dari kesepakatan antara semua pihak yang bertikai. Karena itu, junta diharapkan untuk mengikuti 5 poin konsensus itu tanpa mempertimbangkan posisinya pada saat ini yang tentu tidak bisa mengatakan bahwa junta itu mewakili Myanmar. Karena itulah kunjungan dari Brunei semestinya tadinya bisa memulai proses dialog di antara pihak-pihak. Posisi Cina bersifat konstruktif sampai hari ini, lebih bersifat menunggu perkembangan dan tidak memasuki masalah ini secara berlebihan. Oke, baik Pak Marzuki, kemarin juga Menlu ASEAN juga sepakat mengirimkan utusan khusus ke Myanmar. Menurut Pak Marzuki ini apakah ini cukup efektif menyelesaikan masalah ini? Ya, kunjungan Brunei bersama dengan Sekjen ASEAN beberapa waktu yang lalu tentu berhubungan dengan 5 poin konsensus itu yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Tetapi dalam pertemuan dan kunjungan yang ditemui hanyalah junta. Karena itu pertemuan itu bisa dinilai tidak berhasil sepenuhnya oleh karena tidak mencerminkan hasil dari ALM 5 poin konsensus itu yang menyatakan bahwa harus ada dialog di antara semua pihak. Dan dialog itu sampai hari ini belum berhasil atau tidak dihasilkan bahwa ada satu upaya dari Brunei untuk menjembatani antara pihak-pihak itu. Baik, lalu Pak, ini bagaimana dengan nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya dan puluhan pengungsi yang melarikan diri dari Bangladesh dan kini ada di Aceh dan Medan? Relokasinya gagal nggak menurut Bapak? Ya, sementara tentu kita tahu bahwa pemerintah Bangladesh sudah mulai mengoperasikan Pulau Bhasan Char yang akan menampung sebagian dari masyarakat Rohingya yang ada di Cox's Bazar. Walaupun keadaan di Bhasan Char itu juga sangat rawan iklim, ya, cuaca. Tetapi untuk secara keseluruhan, tentu dengan kudeta yang terjadi, maka rakyat Myanmar bangkit. Dan dalam kebangkitan itu, mereka menyatakan penyesalan bahwa telah terjadi nasib yang buruk terhadap masyarakat Rohingya, sehingga sekarang ada satu kesatuan antara masyarakat Rohingya dengan seluruh masyarakat Myanmar untuk memulihkan keadaan dan memulai dari awal untuk menyusun konstitusi di mana hak-hak dan kewajiban semua kelompok etnik termasuk Rohingya diperlakukan dengan persamaan. Maka ada harapan secara konstitusional bahwa masa depan Rohingya akan dapat dipulihkan. Pada saat ini tentu secara fisik masih mengalami kesulitan dan kesengsaraan yang luar biasa yang memerlukan mobilisasi humaniter dari masyarakat internasional. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Marzuki Darusman telah berbagi informasi bersama kami. Atas waktunya terima kasih. Dan semoga PBB juga sebagai organisasi internasional yang berjumlah ratusan anggota negara supaya agar bisa menyelesaikan masalah Rohingya ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Benar sekali.